Selamat siang Ibu Intan dan teman-teman sekalian. Kelompok kami akan mempresentasikan topik ketujuh, yaitu manajemen resiko dan legalitas. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Fiorentina. Yang kedua ada Priscilia. Yang ketiga ada Cornelia. Yang keempat ada Diva. Dan yang kelima ada Marta. Nah, yang pertama aku mau jelasin dulu yang introduction, yaitu proses perencanaan untuk suatu acara harus mempertimbangkan semua aspek manajemen yang menjadi tanggung jawab hukum, dan aspek-aspek ini meliputi manajemen resiko, izin resmi, dan masalah kesehatan maupun keselamatan tertentu, serta masalah asuransi. Selanjutnya, manajemen resiko. Dalam sebuah acara, koordinator itu harus membahas kemungkinan bahwa ada hal yang tidak beres pada suatu acara. Tapi sebagian besar resiko kecil dengan potensi dampak yang kecil juga. Dan meskipun ini riskan dan memang perlu dikelola gitu. Penilaian resiko adalah cara untuk mencoba mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Penyelenggara acara perlu menyeimbangkan menawarkan tugas perawatan yang terbaik yang dapat dicapai kepada pengunjung dan staf dengan tetap menjaga rasa proporsional. Tujuan manajemen resiko ini untuk membantu memimpin acara melalui kebijakan, peningkatan kesadaran, penilaian, evaluasi, moderasi, dan pencatatan. Nah, selanjutnya ada macam-macam resiko dalam manajemen. Yang pertama, resiko dalam memasarkan suatu acara. Yang kedua, resiko kesehatan dan keselamatan, terutama bagi publik dan terutama pada acara luar ruangan yang besar dan rumit. Atau juga melibatkan beberapa aktivitas yang secara inheren beresiko. Yang ketiga, resiko dalam penyediaan catering, terutama untuk konsesi dan warung makan, dalam penyediaan kebersihan dan sanitasi. Dan yang keempat, resiko dalam pengelolaan kerumunan, kepadatan berlebih, posisi dan ketersediaan keadaan darurat, penyediaan alkohol, pengendalian kebisingan, dan perilaku gaduh. Dan yang kelima, resiko dalam keamanan, terutama di acara besar atau tempat VIP. Ini penting juga ya adanya keamanan kayak security gitu. Yang terakhir, resiko dalam pengangkutan barang dari tempat ke tempat, pengiriman, dan pergerakan di lokasi barang yang tidak biasa atau besar gitu. Dan aku mau jelasin lagi selanjutnya ada risk analysis quadrant. Ada transfer, minimize, retain, dan control. Dan 4 bagian ini tuh saling berhubungan gitu. Nah, mereka yang lebih memilih proses pendekatan ini didorong mungkin mendukung praktik yang banyak digunakan untuk mengalihkan skor probabilitas resiko dengan skor keparahannya untuk diturunkan peringkat untuk resiko tersebut. Tampaknya pendekatan yang masuk akal ini, tetapi karena alasan yang sudah diberikan perlu berhati-hati jika ingin hasilnya itu tidak menjadi sia-sia. Menurut Drivers Jonas, beliau menawarkan salah satu implementasi yang lebih baik daripada pendekatan ini. Karena contoh yang berhasil seperti dampak waktu, dampak biaya, dan membutuhkan strategi mitigasi sehingga Anda mungkin bisa untuk mengukur dampak kualitas acara tersebut. Nah, maka dari itu kita pun juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi pada acara yang kita susun. Perlu diperhatikan dampak-dampak yang akan terjadi dalam sebuah acara, seperti biaya yang perlu diperhitungkan, waktu juga diusahakan itu acaranya berjalan mulai tepat waktu. Tetapi kebanyakan setiap acara itu banyak yang kurang tepat waktu ya. Dan ini sangat penting gitu. Dalam sebuah acara, ketepatan waktu itu sangat penting dan kualitas sebuah acara itu perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, yang aku jelasin tadi menurutmu gimana, Nel? Kamu dapat apa sih dari penjelasanku yang tadi? Oh, aku jadi tahu nih, Vi. Kalau setiap acara itu pasti ada aja masalah sendiri-sendiri. Entah itu teknisnya atau susunannya.
Maka dari itu, kalau kita ngadain acara, harus siap dengan segala resiko buruk yang akan terjadi. Nah, teman-teman, di sini ada 3 tingkat resiko menurut jenis peristiwa dan kegiatan yang akan berlangsung. Yang pertama, ada yang dinamakan low risk event atau beresiko rendah. Low risk event ini biasanya terjadi dalam acara dalam ruangan, atau yang terlibat adalah orang-orang yang sudah ada keahlian dan pengalaman yang cukup di antara manajemen dan stafnya. Contohnya dalam low risk event ini ada acara ulang tahun di dalam ballroom atau acara pernikahan. Yang kedua, ada medium risk event atau beresiko menengah. Medium risk event ini biasanya terjadi dalam ruangan yang sangat besar, di tempat yang di luar jangkauan pengalaman, tetapi jumlah pesertanya cukup signifikan dan staf manajemen yang telah berpengalaman. Di sini aktivitasnya lebih rumit dari biasanya, atau bisa jadi medium risk event ini terjadi di luar ruangan atau yang biasa kita sebut dengan outdoor. Di sini juga melibatkan banyak orang tetapi tanpa aktivitas berbahaya yang terlihat atau dianggap berbahaya. Contohnya adalah pertunjukan publik, bazar, atau pameran. Nah, yang terakhir itu ada high risk event atau beresiko tinggi. Dalam high risk event ini melibatkan banyak orang secara signifikan dalam aktivitas atau lokasi yang baru, di mana hanya ada sedikit atau tidak ada pengetahuan atau pengalaman tentang peristiwa atau lingkungan di antara mereka, manajemen, staf, atau layanan darurat. Selain itu, ada bahaya yang terlihat jelas dan nyata jika menjalankan acara atau berpartisipasi di dalamnya. Jadi, kita tidak mengetahui di tempat itu biasanya terjadi apa dan kita belum sangat mengenal tentang tempat itu. Dan jika fitur keselamatan diabaikan atau tidak memadai, biasanya akan terjadi suatu bencana. Contohnya adalah acara balap kecepatan tinggi seperti balap motor, balap mobil. Nah, kemudian di sini ada kunci keselamatan acara. Kunci keselamatan acara terdiri atas aturan keselamatan, pengetahuan atau staf yang berpengalaman, keahlian atau kualifikasi, tersedianya sistem atau prosedur darurat, rencana atau peta pemberitahuan, dan yang terakhir adalah rundown acara. Nah, dalam studi kasus crowd safety, The Moshpit at Rockfield atau festival musik di Rockfield, acara itu termasuk dalam high risk event karena mereka sang penyelenggara acara tidak memiliki cukup pengetahuan dari tempat yang digunakan untuk event musik tersebut. Maka dari itu, pengetahuan akan tempat yang akan digunakan dalam event akan berperan penting dalam jalannya suatu event. Sehingga saat jalannya suatu event tidak makan korban. Dalam perencanaan membuat sebuah event yang baik, terutama event yang besar atau event outdoor, pasti biasanya terdapat plans and maps. Plans and maps itu rencana dan peta. Rencana tersebut memiliki banyak kegunaan. Salah satunya untuk membuat penilaian risiko sehingga nantinya tim dapat memprediksi seberapa besar resiko yang ditimbulkan dari pembuatan event tersebut. Kemudian peta memiliki beberapa keunggulan, yaitu berguna untuk manajemen perencanaan acara. Misalnya untuk menilai lokasi, kemudian nanti kita juga bisa memprediksi keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkan, serta merencanakan di mana harus menempatkan atraksi atau titik fokus acara tersebut. Kemudian kita juga dapat merencanakan di mana menaruh fasilitas dan layanan pada acara tersebut. Untuk event yang kecil atau acara yang kecil, rencana dapat disusun dengan tangan saja, tidak perlu menggunakan sesuatu yang digital, tetapi rencana tersebut harus tetap rinci dan dapat berguna untuk event tersebut. Untuk acara yang lebih besar, biasanya digunakan Computer Aided Design atau CAD. Baik acara yang kecil maupun acara yang besar, semua harus memiliki rencana yang terperinci dan biasanya memiliki maps atau peta. Jika
lokasi belum pernah digunakan sebelumnya atau rincian tentang lokasi tidak ada, berarti tim harus terjun langsung ke lapangan untuk survei dan melihat sendiri lokasinya. Kemudian dalam kasus event-event yang besar, proses tersebut mungkin perlu dilakukan oleh surveyor profesional, terutama jika diperlukan blueprint plans. Kemudian, masalah legalities and insurance atau legalitas dan asuransi. Nah, agar event kita itu lebih aman, kita itu harus mengurus segala bentuk legalitas dan asuransi. Legalitas dan asuransi itu termasuk diantaranya yaitu perizinan, kesehatan, persyaratan keselamatan, dan asuransi lainnya. Izin dan lisensi umumnya ditangani di tingkat lokal, yaitu pada kota atau kabupaten. Meskipun beberapa kemungkinan ditangani di tingkat regional atau provinsi. Selain izin dan lisensi, persyaratan asuransi membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat diinvestigasi dengan baik oleh broker asuransi. Jadi untuk mengurus suatu izin, lisensi, dan asuransi itu kita sebaiknya mengurusnya jauh-jauh hari sebelum event tersebut berlangsung. Kemudian selain perizinan dan asuransi, ada hal yang perlu kita persiapkan lagi ketika membuat sebuah event, yaitu kita harus mengurus kontrak jika acara yang kita buat itu menyediakan entertainer, musisi, ahli kembang api, pembicara tamu, atau selebriti. Karena untuk mengurus hal tersebut juga kita kan harus berbicara dengan agensi atau yang menyediakan jasa-jasa tersebut untuk memastikan perjanjian itu dibuat dengan benar jika misalnya salah satu pihak tidak menepati perjanjian tersebut. Misalnya kita sudah mengundang selebriti untuk datang pada event kita, tetapi ternyata pada hari H selebriti tidak bisa datang. Itu kan nanti ada sanksinya tersendiri. Begitu. Prisil, aku mau nanya dong, berarti dalam sebuah acara perlu ya adanya rencana dan persiapan yang matang? Bener banget Diva, rencana dan persiapan yang matang emang penting banget disiapin jauh-jauh hari sebelum event agar nantinya kita dapat menghandle resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya studi kasus 26 yaitu membahas tentang masalah asuransi dan kontrak acara peragaan sejarah Regia Angloram. Jadi ini tuh merupakan sebuah pemeragaan sejarah masyarakat yang berasal dari Britania Raya. Acara ini tuh mempersembahkan tentang konteks sejarah, pertunjukan, dan rekreasi pertempuran. Jadi acara ini berisi tentang parade sejarah kehidupan masa lalu zaman dahulu masyarakat Britania Raya. Jadi isinya tuh kayak ada pemeragaan kostum, terus ada pemeragaan perang saudara. Contohnya tuh Legio Ex Gemina, yaitu peragaan tentara Romawi Belanda. Terus selain itu juga ada hiburan dari komunitas Viking di Skandinavia hingga komunitas parade penjaga di Jerman. Nah, kemudian ini kan merupakan acara besar dan acara bersejarah, jadi melibatkan banyak sekali relawan dan anggota masyarakat. Nah, tentunya acara ini juga memiliki berbagai persyaratan hukum dan kontrak yang dibutuhkan. Kemudian acara ini tentunya memiliki risiko yang besar juga. Nah, di acara ini tuh apa sih masalah atau risiko yang harus diasuransikan? Karena ini merupakan acara besar dan bersejarah. Nah, lanjut. Karena ini merupakan acara besar dan bersejarah, jadi berikut ini adalah pengaturan asuransi yang dibutuhkan dalam acara ini, yaitu yang pertama ada pertanggungan publik mencakup hingga 5 juta euro, perlindungan tanggung jawab untuk staf termasuk pekerja lepas dan staf sukarelawan, perlindungan untuk kehilangan atau kerusakan peralatan, kemudian pembatalan atau perlindungan pengabaian termasuk kondisi cuaca buruk yang parah.
Nah, pertanggungan acara ini mencakup tentang keuangan. Jadi misalnya tentang kerusakan tempat tersebut, terus tidak hadirnya pembicara utama atau penghibur, dan kegagalan untuk meninggalkan tempat pada waktu yang ditentukan. Jadi dikarenakan situasi misalnya ada salju menghalangi tempat tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada kontrak untuk acara. Jadi acara ini tuh membutuhkan kontrak seperti pada biaya dan pengeluaran, tentang biaya apa yang dikenakan kepada klien atau panitia penyelenggara untuk pementasan kontes, dan apa kewajiban atau asuransi yang ditanggung. Nah, tentunya itu semua memiliki hak cipta dan kontrak terkait. Jadi kayak mulai dari si keamanan, si perlengkapan, si acara, dan lain-lain. Berdasarkan kasus ini, selanjutnya ada beberapa manajemen risiko dan asuransi yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, apakah risiko untuk peristiwa khusus ini tidak biasa? Kemudian yang kedua, jika Anda adalah penyelenggara karnaval atau festival jalanan, kegiatan apa yang paling berisiko dan apakah ini akan dianggap berisiko tinggi, sedang, atau rendah? Kemudian yang ketiga, apakah klarifikasi risiko ini terkait dengan cara apapun dengan sifat dari ketentuan asuransi untuk acara. Yang keempat, kegiatan apa yang mungkin berisiko tinggi bagi peserta dan penonton. Lalu yang kelima, jika Anda telah mengidentifikasi kebutuhan akan seluruh acara Anda, apakah Anda mengizinkan biaya itu dalam anggaran Anda? Jadi kesimpulannya adalah kita tuh harus memperhatikan dan mengidentifikasi tentang perizinan kesehatan dan keselamatan dan persyaratan yang lain dalam membuat suatu acara yang besar. Selain perizinan dan asuransi, yang perlu diperhatikan lagi adalah seperti berbagai macam kontrak akan yang dibutuhkan jika acara tersebut berlangsung, mulai dari penghibur acara, mulai dari musisi, misalnya ada fireworks showman, terus pembicara tamu atau selebriti, untuk memastikan pengaturan dibuat dengan benar. Kemudian untuk contoh studi kasus yang lain, misalnya adalah manajemen risiko kritikal Asian Games 2018. Kita tahu bahwa ini merupakan pesta olahraga Asia pada tahun 2012, di mana mempersembahkan ajang olahraga di wilayah Asia. Acara ini dimulai di Jakarta dan Palembang yang melibatkan 30.000 relawan dan berbagai persyaratan perizinan hukum dibutuhkan. Jadi ini merupakan acara besar sekali karena ini merupakan acara dari yang dihadiri oleh beberapa wilayah negara Asia, dan tentunya memiliki banyak peserta dan relawan serta masyarakat yang menonton. Nah, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko kritikal Asian Games 2018? Tentunya yang pertama adalah target kebutuhan relawan untuk Games Time sebesar 13.000 orang, meliputi 11.000 untuk relawan di Jakarta dan sisanya di Palembang. Jadi yang benar-benar harus diperhatikan itu tentang bagaimana terlaksananya acara olahraga tersebut dari dua kota itu, Jakarta dan Palembang. Lalu yang kedua ada total kapasitas akomodasi sebesar 22.272 di perkampungan. Ini melebihi standar Komite Olimpiade Internasional. Jadi yang dibutuhkan juga dalam manajemen risiko ini adalah kapasitas akomodasi. Jadi bagaimana akomodasi untuk tamu-tamu dari berbagai wilayah Asia. Jadi untuk atlet-atlet peserta games tersebut, nggak untuk atlet aja tapi untuk relawan juga dan staf-staf yang lain, karena ini merupakan acara besar dan berstandar internasional. Kemudian ada risiko keamanan di jadwal keterlambatan permainan. Jadi selain itu tadi, yaitu yang paling penting adalah risiko keamanan dan jadwal permainan. Pasti acara yang besar itu juga tidak akan berjalan sesuai tepat waktu. Pasti mereka juga memiliki kayak kemunduran waktu gitu. Tentunya karena acara Asian Games ini merupakan acara besar dan berstandar internasional, tentunya mereka juga memerlukan kontrak terkait mulai dari si acara, si perlengkapan, si keamanan, dan pihak-pihak yang lainnya juga, mulai dari pihak pemerintahan juga. Terus acara ini berlangsungnya, maksudnya tempat acara ini berlangsung, semuanya pasti memiliki perizinan.
Div, sekarang aku jadi tahu kalau acara Asian Games membutuhkan banyak relawan hingga 13.000 orang. Dan setiap acara juga pasti memiliki porsi masing-masing yang berbeda-beda ya. Iya, makanya itu, Mar, ada manajemen risiko dalam sebuah susunan acara yang dibuat untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah kelompok kami telah berusaha memberikan gambaran umum tentang beberapa masalah yang lebih serius mengenai manajemen risiko dan aspek-aspek asuransi serta persyaratan hukum, kesehatan, keselamatan, dan perizinan untuk acara atau setidaknya di mana mencari informasi lebih lanjut. Manajemen risiko sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Kelompok kami juga menjelaskan 3 tingkat risiko yang berbeda-beda menurut jenis peristiwa dan kegiatan yang akan berlangsung. Yang pertama, acara beresiko rendah. Biasanya terjadi dalam ruangan. Yang kedua, acara beresiko menengah. Biasanya terjadi dalam ruangan yang sangat besar. Yang ketiga, peristiwa beresiko tinggi. Ini adalah peristiwa yang melibatkan banyak orang secara signifikan dalam aktivitas dan lokasi yang tidak mereka kenal atau belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kelompok kami juga berusaha memberikan gambaran umum tentang aktivitas operasional yang terjadi sebelum dan selama suatu acara diadakan dengan memperhatikan persiapan keselamatan. Hal ini mengatakan tidak setiap resiko atau potensi bahaya dapat sepenuhnya dihilangkan. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah melakukan tindakan pencegahan yang masuk akal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu Intan dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.